Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Pak Ibe pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang insya Allah sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan percakapan pra observasi sebelum Pak Ibe melakukan praktek mengajar. Terus juga kita juga sudah melakukan observasi saat Ibe mengajar, dan pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan lagi pasca kegiatan mengajar, yaitu pasca observasi kelas ya. Dan hari ini Pak Ibe kita didampingi dengan guru pendamping praktek yaitu Ibu Rianti yang insya Allah akan mengamati kegiatan observasi kita. Ya. Di santai aja. Insya Allah nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan observasi kelas kemarin. Sudah siap untuk saya observasi Pak Ibe? Insya Allah sudah siap. Sudah siap ya. Baik. Pertanyaan pertama Pak Ibe, waktu mengajar kemarin itu materi apa yang disampaikan? Ini saya mengulang. Iya, kemarin itu saya mengajarkan kepada siswa materinya sistem tata surya. Nah, dalam sistem tata surya ini tuh ada dua materi. Materi pokok yaitu karakteristik planet dalam dan karakteristik planet luar. Tetapi untuk sub materi yang saya akan ajarkan ke siswa saya yaitu karakteristik planet dalam, seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa Pak Ibe? Tujuan saya yang pertama itu siswa dapat memahami dan dapat mempraktekkan secara langsung, karena dalam pembelajaran adalah ada prakteknya, yaitu membuat DNA sistem tata surya planet dalam, seperti itu. Jadi siswa dapat mengetahui dan mengklarifikasikan bahwasanya ada apa saja di dalam pembelajaran sistem tata surya karakteristik planet dalam tersebut. Ya baik Pak Ibu. Jadi itu tadi tujuan yang ingin dicapai ya. Iya. Terus adakah area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Ibe saat pembelajaran? Iya, karena kan siswa itu sangat bersemangat ya Ibu Bapak, sangat semangat dalam pembelajaran apalagi tata surya ini, karena siswa itu akan mengeksplorasi dirinya seperti itu. Jadi saya kemarin itu saya membuatkan media kue pasu namanya. Nah, kue tata surya seperti itu. Jadi siswa itu dapat mengelompokkan, oh dalam tata surya itu ternyata ada inti atau pusatnya seperti itu. Jadi mereka akan menancapkan sendiri-sendiri, karena saya sendiri suka dalam mengembangkan media pembelajaran seperti itu Bapak sekalian. Ya, berarti area pengembangannya di sisi apa ini Pak? Di medianya. Di medianya ya. Di media sama bahan ajar yang saya berikan, KPD seperti itu. Pengembangannya di media dan alat. Iya, bahan ajar. Ya, kalau dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ibe itu, apakah di dalam pembelajarannya itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi dan ada kompetensi sosial dan emosional yang disampaikan kemarin. Iya, kemarin pembelajarannya alhamdulillah sudah terstruktur dan sudah mencapai apa yang menjadi tujuan saya seperti itu. Karena kan yang pertama siswa akan mengetahui, dan yang kedua kan siswa akan bisa mempraktekkan untuk mengelompokkan dari sistem tata surya tersebut. Terus kemudian adanya karena siswa kita itu random ya Ustaz ya, karakteristiknya juga berbeda-beda. Alhamdulillah mereka sangat antusias seperti itu, saling bahu-membahu, sosial juga dapat, karakter
kebangsaan yang kita akan terapkan juga dapat. Untuk skala ketercapaian pembelajaran di sini ditetapkan sebelumnya itu berapa persen dan yang sudah tercapai saat setelah pembelajaran itu berapa persen kan? Iya. Jadi sebelum saya melakukan suatu pembelajaran seperti itu ya Pak Setia ya, di situ saya mengajukan 5 pertanyaan. Ya seperti yang tertera pada PP, di situ saya akan bertanya, kenapa kita kok ada siang dan malam seperti itu? Kenapa kok bumi ini berputar seperti itu? Jadi alhamdulillah dari capaian yang pertama itu dirasa kurang maksimal, mungkin mereka udah tahu, oh tata surya itu seperti ini, karakteristiknya seperti ini. Tapi mereka baru menyadari dan lebih takjub lagi ketika setelah pembelajaran yang kita lakukan. Jadi mungkin ya yang pertama itu 25% sehingga ada peningkatan ke 90 ke 100. Terima kasih Pak Ide. Berikutnya bagaimana perasaan setelah proses itu berjalan? Yang pertama itu sangat deg-degan ya Pak Setia ya, karena kan kita sebagai pendidik kalau misalkan tidak disupervisi, kita juga kelendra, istilahnya itu bias seperti itu. Kalau misalkan ada supervisi ini kan kita tahu, oh kesalahan kita itu bagaimana, letak kelebihan kita itu di mana, terus kita juga bisa menerima masukan dari supervisor seperti itu. Nah, jadi seperti itu Pak Setia. Untuk pembelajaran kemarin itu menurut Pak Ibe hal apa yang sudah baik yang sudah dilakukan dan apa yang masih perlu dikembangkan pada proses pembelajarannya? Dalam proses pembelajaran itu yang harus dikembangkan itu ini kerja tim. Mungkin yang pertama apa yang sudah baik? Yang sudah baik ini satu karakter anak sudah terbentuk, sudah rapi, sudah siap untuk pembelajaran. Tetapi yang ini perlu saya kembangkan tuh kerja tim, karena kita kan sesuai kita tuh latar belakang karakternya berbeda, sehingga itu yang perlu dikembangkan untuk kerja tim, kerjasama seperti itu. Karena kan saya di sini kan pakai modul atau LKPD multiple intelligence. Jadi ada 9 kecerdasan yang harus saya kembangkan di anak-anak seperti itu. Ya, berarti yang perlu dikembangkan lagi itu adalah kerjasama antar siswa ya. Iya. Jadi meskipun mungkin kemarin saya lihat sudah bagus ya kerjasama anak-anak, tetapi memang namanya anak-anak ada yang aktif, tapi juga ada yang mungkin masih perlu banyak motivasi ya. Dan itu yang perlu dicari solusinya. Baik. Berikutnya Pak Ide, kalau boleh tahu kemarin itu mungkin bisa disampaikan lagi metode yang diterapkan pada pembelajaran itu apa saja? Nah, metodenya saya yang pertama itu ada ceramah, seperti pemaparan PPT seperti itu. Terus yang kedua diskusi, terus tanya jawab seperti itu ya, metode klasikal seperti itu. Tapi dengan menggunakan model pembelajaran STEM sama pakem seperti itu. Karena di sini kan kita ke LKPD-nya itu multiple intelligence. Jadi semuanya ada masuk, ada menyanyinya, terus kemudian ada membuat laporan, itu kan ada kecerdasan bahasa di situ, linguistik seperti itu. Terus mengukur juga, STEM kan juga ada matematikanya, terus ada sainsnya, kemudian ada desain untuk anak membuat model tata surya karakteristik pada dalam. Baik, Pak Ide, dan memang dari pengamatan saya juga bagus. Yang diawali dengan memondisikan siswa, setelah siswa terkondisi diajak berdoa bersama, dan sebelum pembelajaran dimulai diberi ice breaking ya biar anak-anak itu ceria ya, nggak tegang gitu. Terus masuk dalam materinya juga ada media sehingga anak juga jadi
tarik serta penugasannya juga yang berdasarkan kelompok ya. Jadi sangat seru pembelajaran kemarin itu. Dan yang kedua ini saya tanyakan, sebelum menghadapi strategi yang disiapkan itu apa saja Pak? Jadi itu hal yang saya perlu persiapkan sebelum pembelajaran itu yang pertama medianya. Barangkali kita cek dulu medianya itu apakah medianya kita itu siap dan layak untuk kita gunakan apa belum, seperti itu. Terus yang kedua sumber belajar. Nah, sumber belajar karena saya kan ada PPT juga, terus ada video pembelajaran juga yang seperti lagu dinyanyikan anak-anak, sistem tata surya, kemudian kesiapan saya untuk peralatan untuk praktek seperti itu. Ya. RPP juga siap ya, kemarin sudah saya berikan videonya. Ya. Jadi betul-betul ibaratnya kalau kita mau menghadapi siswa ini sudah siap tempur ya, dan saya lihat tidak ada kendala dari awal sampai akhir. Nah, berkenaan dengan yang tadi kan Pak Ipe mengatakan ada yang perlu dikembangkan adalah kerja tim ya. Memang saya lihat ada 1-2 siswa itu yang memang individual, ada yang males gitu ya, kan seperti itu. Nah, kalau dari Pak Ipe sendiri bila melihat kondisi seperti itu, solusinya seperti apa? Nah, ini yang saya berikan biasanya itu saya dekati siswa ini. Saya tanyakan dulu. Tapi kemarin kan ada yang sempat anaknya lemes, sampai tiduran. Itu saya tanyakan dulu, kamu kenapa? Ternyata kurang enak badan seperti itu. Terus kemudian yang satunya itu memang kan ada, karena kecerdasan itu ada dua ya Ustaz ya, ada yang personal sama personal ini. Nah, ada yang interpersonal sekali seperti itu. Jadi saya lakukan yaitu dia akan memimpin, saya jadikan dia pemimpin kelompoknya. Bagaimana caranya dia menggiring temannya untuk proses pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Akhirnya pada akhirnya mereka juga terbawa untuk pembelajaran ya, meskipun di awal-awal tampaknya seperti itu. Pak Ipe. Jadi dari kita lihat dari skala ketercapaian tadi itu, dari apa yang sudah dirancang dengan apa yang sudah dilaksanakan itu ada peningkatan ya. Saya lihat nih, ada peningkatan baik siswa juga dari sisi Pak Ibu-nya juga semakin semangat, ketika siswanya semangat. Nah, ini yang berikutnya Pak Ibu, pertanyaan saya yang berikutnya, apa yang akan dikembangkan agar pembelajaran itu hasilnya lebih optimal lagi? Meskipun saya lihat sudah bagus pembelajaran lebih kemarin ini, tapi kira-kira apa yang mungkin akan dikembangkan lagi agar hasilnya lebih optimal lagi? Yang pertama itu bahan ajar yang akan kita berikan kepada siswa, baik itu LKPD maupun modul-modul pendamping. Meskipun kita sudah punya elemen, kita juga harus memberikan hal yang baru pada anak seperti itu. Kemudian media pembelajaran kalau bisa medianya itu nyata seperti itu, atau konkret. Kita anak kita itu apalagi usianya anak-anak kan yang di kelas 6 itu dia suka pada hal yang bukan visual lagi, tetapi yang dia pegang seperti itu. Jadi bahan ajar atau modul, terus kemudian media, terus kemudian berikan muatan-muatan keislaman, apalagi kita kan di sekolah Islam seperti itu. Dan muatan keislaman juga. Nah, berkenaan dengan media yang lebih konkret, kemarin kan sudah dikonkretkan sama PIP dalam bentuk kue tasu. Nah, kue tasu tadi kan anak-anak juga sudah bisa. Kue tata surya. Bentuknya tuh kayak kue itu loh Bu, apa itu namanya, kue tar. Jadi di atasnya ada ini. Dipasang. Jadi dibongkar pasang seperti itu. Anak senang dengan aktivitas itu. Selain belajar juga bikin sendiri. Cuman peralatannya kita beli, cuman kita kita cat sendiri, itu sendiri. Jadi kita modifikasi sedikit sehingga anak itu
gampang. Oh ternyata gambar planet bumi itu ada biru dan hijaunya. Karena kan kita sesuaikan dengan kondisi yang mereka lihat langsung di gambar. Kayak kalau misalkan kita hanya kasih gambar aja, anak-anak bosen. Kita juga bisa kok menampilkan PPT atau elemen. Tapi kalau misalkan hal yang nyata, anak lebih suka. Jadi kan masuk ke Seandainya lebih dikonkretkan lagi itu nanti modelnya seperti apa Pak itu gambarannya? Kalau tadi kan sudah dengan Picasso. Kalau lebih dikonkretkan lagi itu nanti seperti apa ya? Kan karena materinya saya tuh masih berlanjut ya Ustaz. Iya. Nanti tuh saya pengen yang dihitungnya lagi itu bagian yang gerhana. Oh iya. Nah, jenengan kan kalau yang gerhana kan kita kan nggak bisa kan pakai senter. Tapi saya pengen bikin media yang bisa berjalan. Oh. Jadi ketika digoyang, diputar itu bulannya atau buminya bisa diputar seperti itu. Karena kan kalau media yang seperti itu mau lebih menarik lagi, malah siswa akan bertanya, ya ini media apa? Kenapa kok bisa seperti putar? Karena kan dimensi gitu ya. iya. Ini bisa jalan sendiri. Iya. Kalau kemarin kan anak-anak yang disuruh praktek ke depan ya. Praktek ke depan, nempel Perumpamaan. ini, terus kemudian mereka saya berikan plastisnya untuk membuat sendiri media. Jadi saya siapkan ininya, mereka ada yang desain, ada yang membuat planetariumnya, kemudian ada yang menangkapkan. Ya. Itu nanti kalau itu sudah jadi pasti akan lebih menarik kepada siswa. Dan itu sudah dimasukkan rencana tindak lanjutnya ya Pak Ide ya. Iya. Biar nanti bersama dengan tim media, ST untuk bisa merealisasikan Iya. apa yang dilakukan sama Pak Ide. Baik Pak Ide, karena juga pengamatan saya kemarin juga sudah bagus, medianya yang digunakan juga sudah, kalau bagi saya sudah konkret dan sudah anak dengan media itu juga bisa membayangkan materi yang disampaikan Pak Ide tadi, mereka memahami. Dan kalau memang dengan media yang lebih konkret tadi itu bisa digunakan, mungkin anak-anak kalau di sana dan lebih bisa memahami materi itu 100% mungkin seperti itu ya. Juga saya amati di pembelajaran itu juga sudah diferensiasi ya, sudah disesuaikan dengan minat anak-anak dalam belajar, ada konten juga produknya, jadi kontennya sudah 100%. Mungkin tinggal bagaimana Pak Ide ini bisa berbagi praktik baik kepada teman-teman ya. Karena pengajar IP kan IPA kan bukan Pak Ide aja ya, jadi banyak saya pun juga mengajar di semester 1 jadi perlu ditularkan ya ini. Mungkin itu observasi saya saat ini, dan saya ucapkan terima kasih Pak Ide untuk waktunya. Untuk ini sudah saya catat semua tentang motif percakapan yang sudah kita lakukan dan juga rencana tindak lanjut yang nanti akan dilakukan oleh Pak Ide. Saya berharap bisa berjalan dengan baik Pak Ide. Ya. Mungkin dari Ibu Yanti ada juga yang mau disampaikan. Jelas sekali dan rinci. Baik Pak Ide, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri kegiatan observasi ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.